Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya brother-brotherku semua ini. Wah, asik ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama sih ya kita masih melihat keadaan daripada sektor cryptocurrency itu belum begitu stabil ya. Ya mungkin hari ini sedang wait and see juga. Jadi orang-orang itu masih nunggu lah ya hasil VOMC nanti itu seperti apa. Kita lihat saja bro ya nanti jam 1 malam ya. Atau jam 2 malaman. Ya antara jam-jam itulah ya. Semoga saja keputusan daripada jempol Powell itu tidak mengecewakan dari komunitas sektor kripto ya. Oke mantap jiwa ya. Oke, di sini kita lihat untuk real chart daripada Shiba Inu dalam time frame weekly-nya ya bro ya. Ini time frame mingguan. Jadi kalau kita lihat bersama-sama bro ya, untuk Shiba Inu sendiri semisal dia mau recover gitu kan, dia mampu untuk recover. Mungkin next targetnya itu di area zona 0,38 atau masuk dalam golden ratio-nya bro, yaitu di area 0,5 atau di area 0,618an ya. Jadi di sini kita juga bisa scalpingan sebenarnya untuk Shiba Inu bro ya, sembari kita ngehold untuk target yang kita tentukan ya, sembari kita bermain scalpingan ya untuk meminimalisir kerugian juga gitu kan. Nah, oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama di sini, kalau Shiba Inu itu mampu breakout bro ya, maka next target berikutnya adalah di kisaran harga ini bro ya, di area 19. Oke, jika dia masih kuat momentumnya untuk naik, mungkin bisa sampai di kisaran harga di 21 sampai di kisaran harga di 24-an bro. Ini dalam time frame weekly. Wah, terlalu gede bro time frame-nya. Oke, kita turunin bro ke time frame 4 jam ya. Cuman kita turunin kita turunin terlebih dahulu, lihat di daily-nya ya bro ya. Kalau di daily masih seperti ini sih ya pergerakannya bro ya. Oke, kita coba untuk cari sistem apa itu ya, scalpingan dalam jangka waktu menengah lah ya. Nah, jadi di sini bro kalau kita lihat bersama-sama sampai mana sih Shiba Inu ini akan koreksi gitu kan. Nah, dalam time frame daily bro, kita udah melihat Shiba Inu itu udah hampir menyentuh di area zona 0,618 ya. Kemungkinan besar zona ini bisa memantulkan harga daripada Shiba Inu. Oke, semisal ya harga dari zona ini bro kita beri tanda dulu gitu kan biar enak ya. Nah, semisal zona ini bro ya dia nyentuh di zona ini, dia mantul gitu kan, semisal dia mantul. Nah, sampai di mana dia akan breakout kita bisa lihat dulu dari sini bro. Semisal dia mantul nih ya kan di area sini. Nah, sampai manakah Shiba Inu bisa breakout nanti ya kan, kita ambil dari swing high-nya, kita ambil ke sini ya untuk mencari titik breakout-nya. Mungkin bisa sampai di area 0,38 atau masuk dalam golden ratio kembali, di mana dia bisa sampai di kisaran harga kepala 13, sampai kalau golden ratio ya kita ambil dari range 0,618 sampai di area 0,5an. Nah, mungkin bisa sampai di kisaran harga 13 or 14 bro untuk Shiba Inu ya. Ini dalam time frame daily. Jadi kalau kalian ingin sedikit scalpingan ya sabar dulu bro. Kemungkinan ya kalau kita lihat ya, ataukah Shiba Inu akan breakout di harga saat ini atau dia akan menyentuh di area sini bro, di area 12.18 ya, kalian bisa open posisi di situ. Kalaupun dia nyentuh di area situ, saya kira dia akan mantul terlebih dahulu bro ya, mantul terlebih dahulu, meskipun trennya kalau kita lihat dalam time frame yang gede ya daily kayak gini memang masih dalam kondisi bearish bro ya. Coba kalau kita turunkan ke 4 jam di sini ya, kalau kita lihat bersama-sama sih dalam time frame 4 jamnya ya masih seperti ini bro ya. Coba kita ambil dari swing low-nya ke swing high bro ya. Bentar, kita kecilkan dulu ya, kita ambil dari sini, kita naik ke sini bro ya. Sampai mana dia akan koreksi. Nah, kalau kita lihat bro ya, Shiba Inu udah ngejebol tuh ya. Udah masuk dalam range hampir lah ya, hampir di area 0,61 juga bro ya. Jadi kita konfirmasinya nanti di area 0,618 ini ya. Semoga dia bisa mantul gitu ya untuk scalpingan bro. Nah, untuk jangka panjangnya ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat kalian.
Nah, jadi di sini ada dua informasi, Bro. Yang pertama Shiba Inu, dua keuntungan ya utama membeli Shiba Inu pada tahun 2025 ini. Jadi ada dua keuntungan nih, kita beli di tahun 2025, ya kan? Nah, keuntungan yang pertama kita langsung ke poinnya aja, Bro, biar nggak terlalu panjang ya. Nah, jadi di sini teman-teman hal pertama atau keuntungan pertama yang perlu diingat adalah mengetahui jumlah pasokan Shiba Inu. Oke, kita ketahui jumlahnya masih banyak, Bro ya. Yang beredar ya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi harga dalam jangka panjangnya. Sebelum berinvestasi di Shiba Inu, ketahuilah bahwa token tersebut memiliki jumlah pasokan yang beredar sebanyak 547 triliun koin. Ini berarti bahwa jumlah tersebut tidak akan pernah langka dan siapapun dapat mengumpulkan token tersebut dan masih memiliki triliunan koin yang beredar. Jika Shiba tidak mengurangi pasokan melalui pembakaran, harganya dapat tetap stagnan tidak hanya selama bertahun-tahun tetapi bahkan berpuluh-puluh tahun ya. Jadi keuntungan pertama teman-teman ya, kita mendapatkan harga Shiba Inu yang cukup murah ya, itu karena apa? Suplainya masih banyak gitu, Bro ya. Nah, hal kedua teman-teman atau keuntungan kedua di mana yang perlu diingat juga adalah bahwa Shiba Inu itu juga menerapkan mekanisme deflasi, Bro. Ya, jadi deflasi tersebut adalah pembakaran token atau pengurangan daripada supply ya. Jadi di sini terjadi itu setiap hari tetap ada pembakaran untuk Shiba Inu walaupun tidak terlalu gede, Bro ya. Jadi di sini juga mengetahui beberapa banyak token Shiba Inu yang telah dibakar dan dihapus dari peredaran setiap hari selama bertahun-tahun atau beberapa dekade. Jika triliunan token dibakar dan dikirim ke dompet yang tidak aktif, Shiba memiliki peluang bagus untuk melonjak harganya secara drastis. Kedua hal ini menentukan prospek masa depan Shiba Inu dan investor perlu mencermatinya. Nah, keuntungan pertama adalah kita mendapatkan harga daripada Shiba Inu yang masih murah ya, karena memang zeronya masih banyak ya. Hal tersebut dipicu karena circulating supply daripada Shiba Inu masih tinggi. Yang kedua, mekanisme deflasi untuk Shiba Inu itu kan setiap hari berjalan. Nah, seiring berjalannya waktu, harga tetap akan mengalami recover dengan penurunan supply gitu ya. Itu keuntungan kedua untuk ngehold Shiba Inu dalam jangka panjangnya, bukan untuk jangka pendeknya, Bro. Nah, berikutnya itu dikutip dari EU Today. Jadi ada jutaan Shiba Inu hancur atau masuk dalam kategori dead wallet, Bro. Ya, yang seperti kita bahas di awal tadi, ini adalah salah satu cara atau mekanisme untuk menaikkan harga daripada Shiba Inu untuk jangka panjangnya. Di mana lonjakan ini mencangkup sekitar 468.968,55%. Jadi cukup tinggi, Bro. Meskipun tingkat rasionya tinggi, tapi yang dibakar itu ya nggak terlalu tinggi sih, Bro ya, karena suplainya masih banyak gitu ya. Tapi dengan adanya mekanisme burning seperti ini ya, untuk jangka panjangnya positif nanti, Bro ya. Karena apa? Yaitu tadi seperti yang saya bilang di awal ya, semakin berkurang suplainya ya, semakin menipis suplainya. Semisal suplainya menipis, demandnya tetap, itu akan ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Dia naik, koreksi sedikit naik lagi, konsolidasi naik lagi. Jadi secara pelan-pelan dia naik. Tapi beda cerita ketika supply-nya udah mulai menipis, demand-nya meningkat, Bro ya. Otomatis kenaikannya akan cukup signifikan ya. Oke, jadi di sini, Bro ya, tingkat pembakaran masih berjalan, yaitu tadi dua keuntungan di mana kita membeli Shiba Inu di tahun ini ya. Atau kalian mau menerapkan mekanisme pertama untuk scalpingan, ya monggo gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.